Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi adhara lana tamarrudi min imamih wa asbaga lana bifadlihi malabisa ni'amih wa basarana bisyar'ihi bihalilihi wa haramih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al muayyadu bi mu'zatil idam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in gurril kiram, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas sebuah nikmat yang telah diberikan kepada kita, terlebih sebuah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam dan iman. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada seseorang yang mana setiap tingkah lakunya menjadi sebuah panutan, dan setiap jalannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Tak lain dan tak bukan adalah seorang reformasi. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami takdimi kepada segenap para alim, para ulama, para masyayikh Pondok Pesantren As-Sunniyah, wabil khusus kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sadi Jauhari, kepada beliau Al-Mukarram Kiai Ghanim Jauhari, dan yang kami takdimi pula kepada Agus Rasul Akli, yang kami takdimi kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Khairuzat Madah, dan yang kami takdimi pula kepada beliau Al-Mukarram Agus Muhammad Iqbal Rodi. Yang kami takdimi dan kami hormati kepada segenap asatidz Pondok Pesantren As-Sunniyah, yang mana telah mencurahkan sebuah ilmunya kepada kita, sehingga kita semua insya Allah diberikan sebuah ilmu yang berbarokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kepada segenap santri yang kami cintai, yang terlebih khusus kepada teman-teman kita, yaitu santri Dua Aliyah. Berdirinya saja di sini tidak akan memperpanjang lebarkan tutur kata kita. Di sini kami akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui pada malam hari ini. Pertama-tama menepati acara yang pertama, yaitu pembukaan. Menepati acara yang kedua, yaitu tilawatul Quran. Menempati acara yang ketiga,
yaitu sambutan-sambutan, dan acara yang keempat yaitu Maidul Hasanah, dan ditutup dengan acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan niatan semoga acara yang kita lalui pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala ma nawabi salafuna soleh bisiril Fatihah. Menepati rangkaian acara yang kedua yaitu tilawatul Quran. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Qala ya qaumi laysa bidalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallah
وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Menapati rangkaian acara yang kedua, acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh perwakilan kelas 2 aliyah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bitahalli bil adabil fadilah wa takhalli anil akhlaqis safilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ma'dani sifatil kamilah wa ala alihi wa sahbihi dawil manakibil hafilah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus para jajaran Dewan Masyayikh Pondok Pesantren As-Sunniyah yang kami takdimi dan yang kami hormati dan yang kami harap-harapkan barokah manfaat ilmunya. Tak lupa kepada seluruh jajaran Dewan Asatid Pondok Pesantren As-Sunniyah yang juga kami takdimi dan yang kami hormati dan yang kami harap-harapkan barokah manfaat ilmunya. Dan yang saya hormati Agus Iqbal Muhammad Rodi dan Kiai Haji Khairuzzat Maddah, meskipun masih belum hadir, yang kami takdimi dan yang kami tunggu-tunggu barokah manfaat ilmunya. Tak lupa kepada Al-Ustadz Ahmad Zuhan selaku wali kelas 2 aliyah C, Al-Ustadz Maulana Ishak selaku wali kelas 2 aliyah B, dan jenderal kita Al-Mukarram Al-Ustadz Rifki Mahsun selaku wali kelas 2 aliyah A, dan kepada seluruh teman-temanku kelas 2 aliyah yang saya cintai. Fatahallahu alaina wa alaikum futuhal arifin. Amin amin Allahumma amin. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana berkat limpahan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya lah kita semua dapat berkumpul
dapat bermuajah, dapat saling bertatap muka, dapat menikmati lezatnya hidangan mayoran walaupun masih belum setoran ya. Dapat menikmati indahnya kebersamaan walaupun sebentar lagi kita akan liburan ya. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada keharibaan baginda Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah ya. Saya percaya bahwasanya kita dipertemukan bukan karena suatu keadaan, tapi ini adalah takdir dari Tuhan. Dan kalian harus percaya bahwasanya kalian hadir di sini bukan hanya sekedar hadir, tapi ini adalah sebuah takdir ya. Yang namanya pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan ya. Kita tidak tahu setelah liburan siapa yang akan kembali dan siapa yang akan berhenti, kemudian resepsi kita tidak tahu ya. 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 Ya kita doakan saja ya. Kita doakan saja beliau ya setelah resepsi agar bisa cepat-cepat kembali ya. 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 Jujur saya berada di sini saja sebenarnya bingung ya mau ngisi apa ya. Tapi saya mau sedikit memotivasi untuk orang-orang yang kurang termotivasi ya. Khususnya saya pribadi ya. Kalau saya amati dari sekian banyak anak yang sudah setor kali ini ya, kelas 2 aliyah kuartal 3, kenapa semangat muhafadzah kita kok malah menurun ya? Ini saya amati ini loh. Seharusnya ya yang sudah setor itu malah semangat loh. Muhafadzah malah semangat, apalagi yang belum setor ini ya. Perlu digarisbawahi, harusnya tambah semangat loh. Kalau saya amati muhafadzah malah takbiran ini loh ya. Kan siapa ini ya yang konslet ini ya? Gimana ya? Apakah kalian tidak tergiur dengan janji alfiyah ya? Wa inturid imro'atan jamilah fasyartuha antahfado ililifat ya. Enggak. Fasyartuha antahfado alfiyah ya. Barang siapa yang hafal alfiyah, insya Allah istrinya cantik soleha, itu janji alfiyah ya. Jadi kalau semisal kalian sudah berkeluarga, kalian punya istri di rumah ya, kalian lihat istri kalian. Kalau semisal istri kalian tidak cantik ya, jangan salahkan alfiyah ya. Cantik tidak harus dari fisik ya. Cantik tidak harus dari fisik. Memang hati yang baik akan kalah dengan fisik yang menarik, memang itu ya, tidak bisa dipungkiri ya. Tapi ya ya, yang perlu kita fokuskan itu mencari istri yang solehah ya, itu ya, istri yang mengerti ilmu agama ya, itu yang perlu kita apa ya, garis bawahi ya, itu seperti itu. Ini Kang Hadik ini salah satu contoh anak yang sangat memotivasi saya ini, Kang Hadik ini ya, iya jujur benar ya. Kang Hadik rela meluangkan waktunya menata hidangan mayoran ya, Kang Hadik rela meluangkan waktunya menata hidangan makanan ya, sampai dia lupa hafalan ya. Demi siapa? Demi kita ya. Demi kita ya. Ya. Ya, tanpa Kang Hadik kita tidak mungkin bisa makan dengan tenang ya. Tanpa Kang Hadik kita tidak mungkin bisa makan dengan nyaman ya mungkin. Beri tepuk tangan dulu untuk Kang Hadik ya. Ya tolong Kang Hadik ya, tingkatkan lagi semangat hafalannya ya. Saya yakin mungkin Kang Hadik punya kelebihan tersendiri mungkin ya. Mungkin dari tidurnya mungkin ya. Kita tidak tahu ya. Terus ini ya, sebentar lagi kan kita akan liburan ya. Sebentar lagi kita akan liburan. Tolong akhlak seorang santri ini dikeluarkan ya. Jangan malu menampakkan akhlak seorang santri ya. Tapi malulah ketika Anda tidak bisa mengaji, itu loh. Ya, malu itu ya. Ya. Ya itu. Kalau tidak tahu ngaji malu ya. Terus apa ya? Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Soalnya saya belum persiapan soalnya ya. Saya mau berpesan kepada kalian ya, jika langit punya pelangi untuk dibanggakan, maka kita punya alfiyah untuk diperjuangkan ya. Semangat hafalannya. Mungkin itu saja dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Menempati sambutan yang kedua, yaitu sambutan wali kelas 2 aliyah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Ahmad Subhan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nubuwat wa ala alihi wa sahbihi ahli baitihi at-tahirat wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang selalu kita hormati kepada semua masyayikh Pondok Pesantren As-Sunniyah, kepada semua dewan pertimbangan, kepada jajaran idarah Pondok Pesantren As-Sunniyah ataupun Madrasah As-Sunniyah, terkhusus kepada mudir Madrasah As-Sunniyah Agus Iqbal, dan kepada semua dewan asatidz, khususnya para wali kelas yang dari tadi dingkluk terus ya, apalagi ketika perwakilan dari dua aliyah sambutan dingkluk terus ya. Nggak tahu ada yang merasa tersindir atau bagaimana, yang pasti itu saya bangga tadi. Bangganya itu ibarat muqaddimah kalau yang sambutan itu paham ilmu balaghah ya. Itu ketahuan betul kalau dia itu paham ilmu balaghah. Sekali lagi itu tadi kalau dia itu paham ilmu balaghah. Dari tadi saya perhatikan itu sajak terus ya. Itu kalau dalam ilmu nahwu nggak ada sajak itu. Apalagi dalam fikih itu nggak ada. Adanya dalam ilmu balaghah. Tapi sayangnya dari beberapa hasil ujian kemarin nilai belum menyenangkan ya. Ini nggak tahu tadi yang sambutan itu karena dia itu salikoh atau tobiah, atau karena memang apa istilahnya laduni, atau karena itu dapat wangsit atau persiapan ketika masuk, atau bagaimana nggak tahu. Ya semoga saja itu tadi muqaddimah atau isyarah atau bisyarah, nanti di semua pelajaran yang akan diujikan kalian semua mendapatkan nilai yang memuaskan bagi sampean dan memuaskan bagi guru juga. Karena kalau nilainya nggak enak itu ya yang sumpek ya di sini, apalagi yang nilainya nanggung-nanggung, mau dinaikkan kok nilainya nggak nutut, mau diturunkan kok mungkin dipertimbangkan, itu yang bikin kita pusing gitu. Jadi kalau memang nilainya bagus ya bagus kalian ya. Tapi kalau nilai jelek jangan sampai jelek. Ya saya harap semua pelajaran nanti semoga mendapatkan nilai yang baik semua. Ya biar kita para guru yang khususnya yang, kalau saya sih sudah enak ya. Kalau pulang sudah ada yang mijeti, yang satunya juga sama. Nggak, insya Allah korib ya, korib ya. Kata orang tarim itu korib, kata orang pondok kullu syai'in atin korib. Setiap sesuatu yang mau datang itu korib. Mati kan mau datang kapan nggak tahu, dekat pokoknya. 5 tahun yang akan datang ya dekat, 10 tahun ya dekat. Sampean pun mau menikah ya kapan, 10 tahun lagi itu ya dekat karena mau datang. Para sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah wa ta'ala alaina wa alaikum putuhal arifin. Alhamdulillah ini nampaknya acara tasyakur atau haflatus syukur yang baru pertama saya hadiri ya untuk kelas ini ya, karena memang bisa dikatakan semi sengaja saya nggak datang itu untuk tasyakur sebelumnya, karena mengingat lokasi yang jauh, dalalah pas ngundangnya itu beberapa kali salipan. Waktu saya ada di rumah barat itu nggak ada yang ngundang, nggak ada yang syukuran. Lah pas besoknya pulang ke timur ada yang ngundang. Jadi bukan rezekinya. Dan ini, dan syawal saya memang berniat untuk tasyakur yang apa istilahnya yang besar ini, saya niatkan untuk hadir karena ini istilahnya bukan acara pribadi ya, karena ini acara kelas, ini acara kita bersama, sehingga saya niatkan ini untuk hadir. Dan perlu sampean apresiasi, ini hujan loh ini.
Ini hujan, yang kirain bawa mobil kan enak, karena saya nggak bawa mobil ini. Kalau bawa mobil enak, nggak kehujanan. Jadi perlu saya apresiasi ini. Ya, di antara apresiasi mungkin agak besar lah nanti bawa pulangnya lah ya. Sebelum saya sampaikan apa yang saya sampaikan sebagai wali kelas, ya mungkin ada sedikit lamhah wajizah tentang bahasa Arab yang perlu saya ketahui, bahwa bahasa Arab, ilmu bahasa Arab itu sangat luas ya. Nahwu itu hanya satu cabang dalam ilmu bahasa Arab. Shorof juga sama, itu satu cabang. Ilmu bahasa Arab itu sangat luas dan perlu sampean ketahui, ilmu bahasa Arab, ilmu dalam arti kaidah ya, itu semuanya bid'ah ya. Kenapa bid'ah? Dulu kajian Nabi itu nggak pernah bahas fa'il marfu, maf'ul mansub, terus apa lagi, mudhof ilaih majrur, nggak ada. Kajian Nabi nggak pernah bicara seperti itu. Itu semuanya bid'ah. Mau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, ahli neraka semua ini berarti. Nah, karena ilmu bahasa Arab itu sudah ada emang sejak dulu. Orang Arab dulu itu bicara bahasa Arab tidak pakai kaidah, tidak. Sama seperti sampean bicara bahasa Indonesia, kalau ditanya kaidah bahasa pasti nol putul. Tadi yang sambutan tadi itu, yang kelihatannya jago bahasa Indonesia, sampean tanya tentang majas itu paling ya nol putul ya. Ya. Kalau ditanya tentang masalah hiperbola itu paling nggak tahu. Karena apa? Itu saya kira itu ya tabiat ya. Nggak tahu dia itu tabiatnya memang bawaan, misalkan gen dari orang tuanya, atau memang karena dia sudah terbiasa. Kamu sering gombal ya misalkan. Itu kan bisa saja itu ya. Jadi karena keseringan gombal seseorang, jadi kebawaan sampai sekarang. Ya itu pun nggak perlu kaidah ya. Jadi karena namanya tabiat itu seperti itu. Orang Arab dulu juga seperti itu. Jadi otomatis mereka kalau fa'il itu ya dibaca rofa. Nah karena itu sifatnya bahasa Arab, kaidah-kaidah Arab dan beberapa bidang ilmu yang lainnya itu masih baru muncul setelah zaman Nabi. Maka ada beberapa hal yang itu sifatnya otak-atik matuk. Ya. Misalkan saya tanya, kenapa kok mabni itu yang utama fathah? Secara asli mabni apa ada fi'il madhi mabninya kok fathah? Kenapa mabni itu fathah? Kata ulama Nawawiyah karena fathah itu mudah. Karena mudah diucapkan, pokoknya mangap menurut. Itu ilmu otak-atik matuk. Orang Arab dulu nggak ada bicara seperti itu. Sama dalam fikih juga sama. Ya, nahwu dalam bidang akil, alasan-alasan yang ada itu ya jangan kira asli dari orang Arab. Duru Imri'il Qais itu yang nggak pernah bilang fathah itu mudah karena cukup mangap. Sama dalam fikih juga sama. Ini yang diistilahkan apa? Taujih. Makanya sebagai ulama mengatakan bahwa ilat-ilat dalam beberapa ilmu yang baru disusun belakangan itu sifatnya taujih. Ibda'u ma nasabala itsbatu li tsabitil ahkami taujihatu. Memunculkan kesamaan antara satu sifat dengan hukum yang sudah ada. Itu alasan sifatnya alasan yang ada dalam beberapa ilmu yang baru disusun belakangan ini. Oleh karena itu bahasa Arab memiliki beberapa ciri khas. Ya, dalam pertemuan kali ini satu saja saya sebutkan, sisanya nanti di waktu yang lain ya. Kalau mungkin ada acara diundang lagi ya. Sekarang satu saya sampaikan. Di antaranya apa? Bahasa Arab itu nggak terjadi perubahan, nggak terjadi perubahan dari dulu sampai sekarang. Beda dengan bahasa lain. Saya tanya sampean tahu bahasa Hono Coroko? Orang Jawa saya yakin nggak tahu artinya Hono Coroko itu apa, nggak tahu. Sekarang itu nggak ada orang bicara pakai bahasa Hono Coroko. Itu menunjukkan bahwa bahasa Jawa itu sudah mengalami perubahan. Dalam bahasa Arab nggak ada seperti itu. Apa sebabnya? Karena bahasa Arab bersinggungan dengan Al-Quran, dijamin keasliannya dan keabadiannya dengan
Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, nggak mungkin berubah. Al-Quran itu mulai diturunkan sampai sekarang, karena bahasa Arab bersinggungan dengan Al-Quran, maka bahasa Arab ini satu-satunya bahasa, satu-satunya. Kalau nggak percaya sama cek sendiri, sudah di Google. Nanti kalau liburan, kalau sekarang ada Mas Iqbal di takzir sama, satu-satunya bahasa. Para sahabat santri yang dirahmati Allah, sebagai perwakilan wali kelas, sebagai perwakilan wali kelas tentu kita ingin sampean itu ya nggak cuma berhenti di sini. Ini saya dengar-dengar tadi ada sebagian wali kelas bilang masih banyak anak buahnya yang belum setoran. Ini ya bener yang disampaikan tadi, kira-kira ini tipe-tipe anak yang nggak bikin istri cantik kayaknya ini. Kira-kira tipe-tipe anak yang nggak bikin istri cantik. Alfiah saja nggak mau dihafalkan, Alfiah saja nggak mau dijaga, apalagi si dia, ya kan. Lek panjenengan dia pengen sampean itu pengen jaga dia, ya jaga dulu Alfiah. Alfiah tidak gelem dijogo, apalagi si dia. Tentu ini sesuatu yang kurang membahagiakan ya dari sisi ini, karena diberi jatah 2 tahun, bukan 2 tahun, 1 tahun 500 bed itu sudah lebih dari cukup. Satu hari satu bed, setahun itu sudah lebih dari cukup itu sudah. Ini 2 tahun, sehingga ini kok ada anak yang belum setor, ini perlu tanda tanya. Ini kenapa ini anak ini? Ini kalau dia itu nggak males ya itu tadi mungkin ada peningkatan apa, jadwal tidur, atau peningkatan jadwal jagong, atau peningkatan jadwal gombal misalkan. Ya ini tentu perlu dikurangi sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Ya saya harap sih untuk tahun ini nggak banyak ya yang nyantol ya, kok betah temen nyantol ngarek wedok sik mendingan iki nyantol nang kelas kok betah temen ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan ya, yang jangan lupa ngaji yang penting ya, karena ngaji itu besar sekali manfaatnya. Ada satu hal yang manfaat ngaji, istilahnya kalau dalam bahasa kitab ya ngaji ya, itu saya rasakan sendiri, baik sebagai murid ataupun sebagai pengajar. Ketika dulu sebagai murid, di antara cara belajar yang kita tahu itu kan cara yang paling efektif ya, sebelum masuk kita belajar dulu, sebelum apa yang diajarkan oleh guru itu dipelajari dulu, baru nanti setelah sekolah dipelajari lagi. Itu saya praktekkan dan alhamdulillah tidak mudeng. Ya, tidak mudeng. Misalkan saya ingin mempelajari fikih dulu waktu di Akof Minhaj ya. Minhaj ketepaan beberapa bab, misalkan bab muamalah atau bab jinayat. Saya coba pelajari sebelum kuliah, nggak mudeng ya. Bener-bener nggak mudeng. Delalah, wae sekolah masuk, wae kuliah masuk. Dan ini mungkin yang belum saya tahu, saya sering cerita sama Mas Iqbal. Ini gurunya itu namanya Syekh Muhammadin Ali Al-Khatib ya. Ini salah satu Grand Mufti di Tarim. Itu saya paling nggak percaya, nggak ada yang bisa paham bahasa beliau kecuali orang Arab. Nggak jelas sama sekali bahasanya. Tapi masya Allah barokahnya majelis ilmu, apa yang belum saya pahami di luar kelas itu ndelalah paham. Wes ibaratnya sampean kayak misalkan jagung karung bisu, bahasa kasar ini ya, cara cangkem elek. Cara sampean jagung arek bisu, ini ndak biasa, ndak paham sampean. Tapi nek biasa kan paham. Lah arek Indonesia ini ndak paham, ndak biasa dengan seperti itu, aku ndak paham. Tapi masya Allah barokah majelis ilmu paham. Saya itu yang sebelumnya nggak paham, masuk kelas beliau jelaskan walaupun saya nggak paham itu delalah yang ngerti apa sih dimaksud no karo ibarat kitabe. Hal yang sama ketika saya jadi pengajar di sini. Itu sering saya belajar sebelum berangkat itu baca-baca dulu, itu nggak paham ini maksudnya apa. Lost dol woco terus, delalah pas masuk ke kelas lo ngudek anak-anak yang baca saya dengarkan, walah ini itu maksudnya.
Apa iki barokah? Barokah majelis, barokah ngaji bahasa kasare. Mulane cara sampean ndak gelem ngaji pas ana nang pondok iki ya cara bahasa Gus Solah ketemu pirang perkara asline. Ya ketemu perkara karo pengurus, ketemu karo sembarang kalir, ndak tau ngaji. Lah terus nang pondoknya apa terus? Setor ndak setor. Terus marang ngono ujian nilai elek, terus nang pondoknya apa? Ini perlu sampean renungkan masing-masing ya, perlu direnungkan betul-betul untuk perbaikan diri sampean di kedepannya, dan tentu sebagai perwakilan wali kelas kita semua berharap baik-baik saja, nanti nilainya baik-baik saja, terus setoran-setoran juga baik-baik saja, dan yang terpenting itu ya jangan buat susah ya, nanti untuk tahun berikutnya jangan buat susah wali kelas, karena kalau kena tipe wali kelas yang ogahan, artinya ogahan itu udah gelem repot, sampean repot, ndak munggah sampean. Jadi wae setor, wae ujian ya. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan ya, mungkin ada kepanjangan mungkin ya, walaupun kadang perkara panjang itu enak karena tadi ada dehem-dehem. Jadi mungkin itu yang perlu bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf sebesarnya sebagai perwakilan dari wali kelas bila mungkin ada kesalahan ya, ada kesalahan dari pihak kami sebagai wali kelas, ada taksir, ada keteledoran, tentu mohon maaf sebesar-besarnya ya, maklum lah ya, sebagian besar dari kita itu sudah punya keluarga ya, sudah punya istri, sebagian besar ya, ya sebagian kecil mau kapan ya nggak tahu, yang penting kan mau, sampean kan juga mau ya, tapi kapan kan nggak tahu. Jadi mohon maaf sebagai perwakilan wali kelas, mohon maaf bila banyak kesalahan, kurang perhatian ke sampean. Kalau perhatian ke sampean ini juga penuh tanda tanya, perhatian ngarek lanang ini penuh tanda tanya. Dan begitu sebaliknya, sampean kalau misalkan banyak salah dan itu jelas ya, buktinya banyak yang nggak setor tadi, itu insya Allah kita maafkan, tapi lupa tidak. Maafkan iya, lupa tidak. Artinya lupa tidak ya, bahwa tidak munggah misalkan nanti ya, tidak setor, tidak munggah, dimaafkan iya. Lupa tidak. Berarti nanti kalau misalkan tidak naik, ya itu berarti akibat konsekuensi ini sampean ya. Yang penting kita itu impas sekarang minta halalnya, misalkan ada hak-hak yang kita pakai dengan tanpa ada apa istilahnya, ada hal-hal yang kita gunakan tanpa ada hak, termasuk waktu, itu kita minta halalnya kepada sampean semua. Yang jelas kita mau setelah ini kita kosong-kosong ya, kita kosong-kosong, nggak ada sesuatu apapun, dan berharap semoga di tahun yang akan datang kita masih bisa bertemu lagi di pondok ini, masih bisa belajar bareng, belajar mengajar bareng, fi khairin wa ludin wa afiyah wa sihha wa salama wa salal aqibah wa izzah wa sa'adah wa fi husnil khuluqi wa husnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Menepati sambutan yang ketiga, dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Agus Muhammad Iqbal. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sangat saya ta'zimi segenap dewan pengasuh Pondok Pesantren dan Madrasah As-Sunniyah, juga kepada semua dewan pertimbangan Pondok Pesantren dan Madrasah As-Sunniyah, juga kepada semua dewan asatidz, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini ada Kang Subhan, Kang Rifki, dan wana khususan bidzikri akhuna al-fadil al-karim al-ustad Maulana Ishaq, mata'anallah bituli baqaihi fi hadzal ma'had. Juga yang saya banggakan kepada semua santri kelas 2 aliyah Madrasah As-Sunniyah geranium nggih. Napa niku Kang? Napa geranium niku? Napa maknane Kang? Hah? Apa? Generasi napa? Napa niki sinten sing gadah jeneng ya? Sohibul Musama pun ditiang. Hadik. Oh, hadik. Nggih. Iku tangi ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bertasyakur, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan selain nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat akan mendapatkan pasangan hidup, sebuah nikmat yang patut disyukuri. Tapi al-wa'du dainun, setiap janji itu akan dianggap sebagai den, dan yang namanya den itu harus dibayarkan. Kami masih ingat dan masih saya catat, Pak Maulana ini pernah berjanji kepada saya tahun depan gak boyong. Jadi nanti kalau misalkan tiba-tiba menghilang bisa sampean tagih janjinya. Para sahabat santri yang saya muliakan, ini tadi saya berangkat jujur keadaan capek, ngantuk, tapi sampai sini hilang ngantuk saya, karena tidak saya sangka dan tidak saya duga ternyata dari kelas 2 aliyah ini banyak yang punya bakat stand up komedi. Dan saya juga baru tahu kalau ternyata salah satu santri 3 aliyah anak DA itu juga dewan pengasuh. Niki ada pengasuh baru niki nggih. Nggih, gak apa-apa niki husnudzone kula wau dereng ngombe aqua nggih. Jadi kurang fokus. Kemudian juga saya tidak menyangka dan tidak saya duga-duga ternyata Mufid ini memang punya bakat bersajak. Meskipun ketika di kelas sangat sulit untuk dicari, saya cari ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, nggak pernah muncul batang hidungnya si Mufid. Tapi malam ini dia muncul dengan sajak-sajaknya. Agak kaget mawon. Sak ngertine kula si Mufid niki senengane PSHT nggih. Tapi kok malam ini dia bisa membacakan syair-syairnya yang entah dari mana gitu nggih. Ini namanya bakat yang terpendam ya. Para
sahabat santri yang saya muliakan, sambil kita menunggu rawuhnya beliau Gus ya. Yang pertama berkaitan dengan ilmu nahwu yang tadi sudah disinggung oleh Ustadz Ahmad Subhan. Sebenarnya ini tadi ketika saya masuk dan saya lihat banner yang ada di belakang ini, fihi ba'dul muskilah sebenarnya. Ini tasyakurnya kan tasyakur setoran atau hafal alfiyah, salah satu mukhtasar fi ilmin nahwi yang paling terkenal. Tapi sayangnya banner ini kok gak pati sesuai dengan kaidah nahwiyah. Niki lek sampean tingali sing kelintu bagian apa, Kang? Napa sing kelintu niki? Hah? Tulisan apa? Hah? Tasyakur. Mboten bener punan. Justru sing keliru niku sampean nulis kelas sampean piyambak. Lek nulis aliyah niku yene setunggal mawon. Niki kula sampai punya sebuah suudzon apa jangan-jangan niki karo arek-arek didongakno wali kelas iso mathna apa piye. Dadi yene kok ditulis loro. Lek jenengan nulis aliyah, ya-nya itu bukan ya nisbah. Ya-nya niku adalah ya lam kalimah. Al-ali. Mergo al-ali niki menjadi naat. Man'utnya berupa lafat al-madrasah. Jadi al-madrasah al-aliyah kang luhur. Beda dengan zaman menulis ibtidaiyah dan juga menulis tsanawiyah. Ya-nya memang ya nisbah. Tapi kalau aliyah, ya-nya itu adalah ya lam kalimah. Jadi mesti ini ya mboten usah di double ya. Lek saya menjadikan ya nisbah itu bukan aliyah tapi alawiyah. Ya-nya itu malah berubah menjadi wawu ya. Niku banyak yang keliru di dalam menulis aliyah. Kemudian para sahabat santri yang saya muliakan, tentunya kita semua berharap samian tetap bisa naik kelas tanpa harus ada yang ketinggalan. Karena kadang orang yang tertinggal itu sakit di hati melihat yang lain bisa meneruskan, tapi satu orang ketinggalan, dua orang ketinggalan, ini kasihan. Maka dari itu mungkin kalau yang belum setoran niki ya harap segera diselesaikan tanggungannya. Meskipun tadi katanya Mufid, kok ada yang aneh. Mestinya anak-anak yang sudah setoran itu muhafadzahnya tambah semangat. Tapi kok malah diganti dengan takbiran. Nggih maklum meh poso, mari poso yo riyo. Latihan mulai sakniki. Kemudian jenenge wae wis setoran. Tiyang niku lek disetorno yo entek. Bahasa entek yo gak apal meneh, berarti hilang setorane. Makanya kula ingat betul itu dulu Syekhina Muhammad Najih niku gak seneng tenan karo istilah setoran. Sakjane mestine niku lek wonten santri hafalan alfiyah kemudian disemak kalih gurune, itu istilahnya bukan setoran tapi istilah yang benar tashihul mahfuzat. Tapi kok yo abot men kate ngarani tashihul mahfuzat is kadung lambene lambi-lambi syukur jemplang ngoten mawon nggih. Dadine lek ngarani setoran. Dadi mari disetorno entek nggih. Yo entek temenan nggih. Masih Pak Rifki lek mbok bedheki ya padha wae tak iso. Masih kula ya wis lali lek mbok bedheki alfiyah. Ya lek mbiyen ngono jaman sik sekolah nggih. Sik pateng-patenge apalan, saiki wis sing dihafalno liyane nggih. Ana sing ngapalno rego sarung nggih. Ana sing ngapalno rego.
Para sahabat santri yang saya muliakan. Jadi dinamika di pondok pesantren Kencong ini nggih, memang senantiasa berubah dan berganti. Jadi kalau samian yang sekarang ada di dalam pondok ini, memang tuntutan untuk hafalan itu sangat diwajibkan. Meskipun kita juga tahu sebenarnya samian di dalam pondok ini kegiatan juga sudah sangat padat. Jadi mulai pagi yo sekolah, kemudian siang yo ono sing kuliah, ono sing ngelamun, ono sing galau nggih, ono sing kluyur-kluyur, ono sing jeng-jeng dan macam-macam. Kegiatan sekarang niku memang padat, sehingga samian memang dituntut untuk pintar-pintar betul memanfaatkan waktu yang samian miliki di dalam pesantren. Tapi patut kita ketahui para sahabat santri, memang kalau kita membaca dan mengamati dari pengasuh, dari para masyayikh, niki memang sengaja untuk memadatkan kegiatan pesantren jauh lebih padat daripada zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kegiatan pesantren tidak sepadat sekarang. Ini zamannya Kang Subhan ini sekolahnya cuma 2 jam tasian kan gitu. Kalau Kang Maulana ini sudah 3 jam kan gitu. Zamannya Kang Subhan ini dulu sekolah cuma 2 jam. Jadi sekolah cuma 2 jam, kalau jam terakhir gurunya kosong, wis tutuk nang lapangan PTP bal-balan. Termasuk Kang Subhan juga mungkin dulu gitu. Mungkin gitu. Tapi mungkin sangat mungkin sekali gitu. Jadi kalau dulu niku santri memang waktunya longgar kan. Jam 10:30 niku sekolah nggih sampun mantun. Setelah zuhur, setelah asar, yo gak ono sekolah formali. Sing pengin sorokan yo sorokan, sing pengin dolin yo dolin. Dadi lek senian niku waktune longgar banget. Jadi kalau dulu niku dengan waktu yang longgar, para santri niku bebas memilih. Lek pengin puateng yo awan gawe sinau nggih saged mempeng saestu. Lek pengin puateng awan digawe apalan nggih saged mempeng saestu. Sedangkan kalau sekarang waktunya padet nggih. Wangsul sekolah lagi ngletak dilu ya wis adzan nggih. Adzan wis dioprai, engko mari dioprai sik maca dalail, mari maca dalail sik antri mangan dan seterusnya. Tapi perlu kita ketahui secara kondisi semangat santri-santri zaman sekarang dengan santri zaman dahulu niku nggih memang mboten sami Kang. Kok misalkan ing dalem zaman sakniki teng pondok niki waktune digawe longgar kaya senian malih. Ya kira-kira tambah mursah lah santrine Kang. Mboten kok awan malah digawe belajar, digawe sinau, niku malah ndopoke full niku kira-kira. Jadi kalau saya husnudzon kepada para pengasuh, para masyayikh, ono nih jadwal teng pesantren kok banget ketate kados sakniki. Niku nggih mungkin ngamalno salah setunggalipun makalah yang ditulis oleh Al-Imamul Ghazali dalam Ikhya-nya, an-nafsu idza lam tushghilha syaghalatka. Nafsu itu kalau kamu tidak menyibukkan dia, yakni dengan hal-hal yang positif, maka justru dia yang akan menyibukkan kamu dengan hal-hal yang negatif. Maka itulah alasannya kenapa kita kok di dalam pesantren kegiatan itu harus banyak. Saya juga tahu bahwasanya menghafalkan alfiyah niku nggih salah satu kenikmatan dan juga
tantangan yang sangat menarik nggih. Bahkan kalau santri-santri dulu niku sering bilang lek neng asuniyah niki nerokone kelas loro sanawi niku santri mbiyen. Lek ngarani nerokone kelas loro sanawi. Mereka dua aliyah sekarang lek senian kelas kalih sanawi. Niki zamane Pak Subhan tasik sanawi kan nggih namanya. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya sesuatu yang didapatkan dengan susah payah, sesuatu yang didapatkan dengan penuh perjuangan itu akan terasa lebih membahagiakan ketika kita bisa meraihnya dengan kesuksesan. Mulane sampeyan kok saged apal Alfiyah 1000 lancar apalane, kemudian ketika disemak kali guru wali kelas kok ya diterima, niki pasti nang jero ati ngrasa lewega kan ngoten nggih kan nggih, koyok plong rasane nggih. Jadi itu adalah nikmat yang sangat besar. Apalagi dengan nazm alfiyah niki memang begitu banyak keberkahannya, begitu banyak kemanfaatannya, sehingga banyak niku kadang santri yang ketika sebelum dia itu belajar alfiyah membaca kitabnya para ulama itu kok sulit, kadang setelah dia belajar alfiyah semuanya kayak diberi kemudahan dengan keberkahan dari alfiyah. Apalagi samian di kelas 1 aliyah dan 2 aliyah niki di samping mempelajari alfiyah juga mempelajari kitab Fathul Mu'in nggih. Sing insyaallah pengajare sik gak boyong insyaallah nggih. Jadi itu memang pelajaran-pelajaran yang sangat menyenangkan. Mulane kadang kula niku nggih rodok trenyuh nggih, rodok getun nggih. Ketika kadang-kadang lewat depan kelas jame Pak Rifki, jame Pak Maulana, lah kok bocah-bocah ana sing turu, ana sing ndlosor, iku piye kok gak menikmati alfiyah, kok gak menikmati Fathul Mu'in. Lah kula pribadi alhamdulillah niki kula tahadus bin nikmah. Zaman kula senian kelas 2 dan kelas 3 sanawi teng Madrasah Ghazali Asyarang, selama pelajaran Ibnu Aqil kali selama pelajaran Fathul Mu'in 2 tahun mboten nate kula kesirep blas ya. Walau marratan wahidah. Mboten nate. Lek pelajaran liyane rada bolak-balik. Tapi lek 2 pelajaran iki mboten nate blas kula kesirep. Karena saya merasa nikmat dan merasa senang dengan 2 pelajaran ini yang sebentar lagi sudah tidak bisa sama nikmati di kelas. Makanya tolong para sahabat santri, makanya tolong hendaklah kita niku lebih menghormati ilmu nggih. Hendaklah kita niku lebih memberikan takzim kita kepada ilmu. Mula lek wau Pak Subhan menyinggung masalah barokah ngaji. Niku nggih memang leres. Kadang asale gak paham nalikane ngaji kok ya paham. Kula niku emut banget senian teng pondok niku lek tumut pengaosane Al-Maufurlah Mbah Yai Maimun niku. Ketika melok ngaji Mbah Mun niku kaya gak ono sing jenenge kitab niku angel. Kaya kabeh kitab niku digawe gampang banget. Niku nuansane lek tumut ngajine beliau. Bahkan niku sampai kula buktikan ketika niku beliau ngaos kitab Marokil Ubudiyah syarahipun Bidayatul Hidayah. Delalah niku takbir sing diwaca niku tepak angel. Tapi ketika beliau niku ngaji, beliau lek ngaji niku lek hari-hari biasa, maknane ini kan alon-alon Kang. Jadi maknane ini alon-alon, kadang beliau sik maknane dugi mriki wis tak waca dhisik sampai mungkin 2 baris atau 3 baris. Koyok gampang kabeh ketika ngaji. Tapi mari ngaji tak maca meneh. Lah kok angel maneh tibae kan.
Jadi ngaji ku pancen sing jenenge barokah itu perkara yang nyata. Mulane jenengan ojo sampai ngremehno ngaji. Apalagi nuwun sewu, jangan sampai kita niku sebagai para santri duwe perasaan aku wis gak butuh ngaji, gak butuh sekolah, gak butuh makna teko guru. Mas yo gak ngrungokne maknane guru, aku maca kitab dewi yo iso. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang harus kita buang jauh-jauh. Dan itu merupakan ba'dul alamat min alamatil kibriya yang harus kita jauhkan sejauh mungkin. Tetap mati urip iku kudu ngaji. Ojo sampai kita niku ngerasa wis cukup ilmune, wis ngerasa gak usah ngaji meneh, wis pinter, wala'iyadzubillah. Maka para sahabat kelas 2 aliyah, saya husnudzon biasane niku santri siti akeh ya niru tindak lampai gurune. Delalah salah setunggali gurune samian Kang Maulana niki termasuk sing mondoke suwi nggih. Jadi kula dereng mondok Kang Maulana niki pun teng kencong Kang. Saiki anak kula meh tak pondok nih sik nang pondok pancet ya. Niki luar biasa. Mulane kula berharap samian sing diulang karo Pak Maulana iki ya iso niru apa sing dilakoni karo Pak Maulana. Jadi lek mau nyinggung masalah mau nikah tadi katanya Pak Subhan, ya yang namanya mau kan zaman istiqbal. Zaman istiqbal ku ana sing pakai sin, ana sing pakai saufa. Pak Maulana niki ketika santrine pakai saufa ndelalai dadi suwi. Nah, harapannya kula sampean muga-muga saufa pisan niki ya. Gak pakai sin nggih. Apa meneh pakai kot. Wah, iki ojo sampai kot sing ketemu fi'il madi. Jadi semoga samian tetap mendapatkan hidayah dari Allah sehingga tetap semangat ngaji, tetap semangat khidmah di dalam pesantren. Semoga dengan kesemangatan, dengan hidayah dari Allah, dengan wasilah samian khidmah kelawan ta'allum, khidmah kelawan tenaga, khidmah kelawan adab, maka semoga samian semua ilmunya oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menambahkan ketakwaan samian, dan kita semua dumateng Allah Subhanahu wa taala, dan wabil khusus ilmu yang bisa menambah mahabbah kita dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten kula matur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Semoga kita semua bisa memetik untaian-untaian hikmah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Menepati acara yang keempat, yaitu Mawaidul Husna, dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Ki Haji Khairuzat Madah. Kepada beliau waktu dan tempat kami semogakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina bil Qur'anil Karim wa sunnati rasulil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ilal yaum. Amma ba'd, sahibul fadilah, para masyayikh Ma'had As-Sunniyah yang saya muliakan, mudir am Madrasah As-Sunniyah, mudir aliyah, mudir sanawi, dan seluruh dewan guru, lebih-lebih yang mengajar di kelas 2 aliyah, dan seluruh siswa kelas 2 aliyah, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini saya merasa wajib bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bersama-sama mengikuti haflatut tasyakur kelas 2 aliyah yang telah menyelesaikan studinya. Okay. Alhamdulillah, tentu kita wajib bersyukur di mana kita masih ditakdirkan oleh Allah sampai hari ini masih termasuk orang-orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf, saya ternyata punya salah pemahaman Pak Rifki. Saya kira jenengan ya berarti salah, yang salah saya. Jadi Rabu itu saya memahami malam Rabu. Ternyata maksudnya Pak Rifki itu Rabu malam Kamis ya. Saya paham, saya kalau biasa nyebut Rabu itu malam Rabu gitu. Sehingga tadi malam saya nunggu-nunggu. Oh kau no gitu. Yang ini tadi sudah saya enggak nunggu sama sekali, saya langsung saya punya acara di Kumuk Banji Pak Mukhlas, sehingga pulang itu diberitahu sama Anik dicari kelas 2 aliyah. Loh, berarti Rebu malam Kamis itu tuh, tutup malam Rebu. Makanya karena itu sekali lagi saya mohon maaf terlambat dan tidak bisa mengikuti dari awal. Nyambung dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Iqbal, kita memang sekali lagi wajib bersyukur. Saya sering membuat gambaran tahun 2022 masih ada orang gelem sinau alfiyah, itu sudah luar biasa menurut saya. Faham itu nanti urusan kedua, mau sinau itu sudah luar biasa. Maka jenengan ini bagian dari yang luar biasa malam hari ini. Kalau fahamnya sudahlah nanti belakang-belakang itu. Pokoknya gelem sinau itu sudah luar biasa. Di tahun 2022. Bagaimana tidak luar biasa? 2022 jenengan masih belajar alfiyah di Indonesia. Sementara di negara aslinya, di Andalusia, tidak ada sudah di sana. Sudah tidak ada. Tapi di sini masih tetap dikaji. Maka ini kan luar biasa. Jadi sekarang kan masuk wilayah Spanyol, Andalusia, yang dulu mayoritas Muslim sekarang sudah berubah. Wah, maka ini sesuatu yang wajib kita syukuri. Ternyata kita mengkaji alfiyah, mengkaji Fathul Mu'in, mengkaji kitab-kitab klasik sampai hari ini, dan ini merupakan sesuatu yang tentu yang menurut saya sudah sangat
luar biasa. Meskipun nanti kalau urusan faham, urusan anu itu kan belakang nanti. Kita sering merasa ketika masih belajar itu mesti masih merasa belum paham, tetapi nanti insya Allah pada saatnya akan senyampang kita terus belajar, insya Allah pasti ada fahamnya. Para siswa dua aliyah yang saya muliakan, karena itu, karena kita wajib bersyukur, maka harus kita nampakkan kita ini mempunyai problem, karena memang kita ini sudah didesain dalam pengajaran kita itu didesain agar kita itu tidak menonjolkan diri. Payahnya kita kadang pada saat dimana kita harus memperlihatkan diri karena kita sudah terlanjur didesain untuk tidak menonjolkan diri, sehingga kadang saatnya kita berbicara kita tidak berani berbicara. Saatnya kita harus menjawab kita tidak berani menjawab. Nah, hari ini saatnya kita itu orang-orang pesantren memang harus berani menjawab terhadap segala problema peristiwa yang ada di dunia ini. Bagaimana wacana pemikiran pesantren ini bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat? Itu penting sekali. Karena yang beredar itu bukan ilmu-ilmu yang ada di pesantren yang ada. Ilmu-ilmu pesantren masih dinikmati dalam skala terbatas. Padahal kita yakin ilmu-ilmu pesantren ini yang insya Allah tetap up to date untuk menjawab pada peristiwa-peristiwa perkembangan zaman sampai hari ini. Kita dalam mempelajari agama Islam ini kan detail sekali. Jenengan dari tingkatan-tingkatan, dari tingkatan yang bawah sampai sekarang yang sudah hampir purna, itu kan berdele-dele lama dan menelan waktu yang cukup panjang, juga menelan usia yang juga cukup lama. Kalau tadi digambarkan dengan menggunakan gambaran Pak Maulana yang sudah lama di Asuniyah ini gambarannya. Tapi ini sudah hampir berakhir ini Pak Maulana ini. Ini sebentar lagi expired ini di sini. Jadi kalau kita memang coba berkaca dengan pendidikan di luar pesantren, itu memang masuk akal gitu. Jadi jenjang tertinggi di luar pendidikan pesantren itu kan profesor. Kalau jenengan mau berhitung profesor itu, ya sekarang taruhlah ibtidaiyah itu 6 tahun, kemudian sanawiyah itu 3 tahun, berarti kan sudah berapa? 7, 8, 9. Kemudian aliyah 3 tahun, berarti kan 9, 10, 11, 12. Kemudian S1 itu berapa tahun? 4 tahun, berarti 16. Terus S2 2 tahun, 16, 17, 18. Kemudian S3 3 tahun lagi, berapa tadi? 18, 19, 20. Sesudah itu baru profesor. Jadi ada 20 tahun. Itu pendidikan di luar pesantren, itu sampai puncak itu ada 20 tahun. Jenengan hari ini di Asuniyah berapa tahun? Nah, baru 7 tahun.
masih kurang 18 tahun lagi itu ya. Kalau untuk sampai ke profesornya itu tadi. Jadi kalau berkaca pada pendidikan lain di luar pesantren, kadang kita ini merasa pendidikan pesantren ini singkat masih. Paling banter orang itu 10 tahun di pesantren dianggap ngoyot bisa. Sudah dianggap ngoyot itu. Padahal mestinya kan harus lebih dari itu. Jadi kita punya kelemahan lagi, orang-orang pesantren ini kalau sudah kawin itu sekian persen berhenti dalam mengkaji, kecuali yang kemudian bergelut kayak Mas Iqbal bergelut di pesantren, kayak yang masih bergelut di pesantren ya meskipun kawin masih dikembangkan keilmuannya. Tapi yang tidak di lingkungan pesantren sudah kawin selesai. Bahwa memang terputus di antara dua itu nyata itu. Jadi, sementara di pendidikan di luar pesantren itu banyak, untuk sampai ke S3 itu rata-rata sudah keluarga. Rata-rata sudah, mereka masih semangat. Itu S3, kemudian sampai ke profesor itu sudah keluarga semua, masih nulis tesis, masih itu kan mereka ya memang iming-imingnya beda sih. Kalau kita di pesantren kan nggak ono iming-imingnya, mau apa hal akhirat. Sementara mereka kan dengan profesor itu banyak yang dia melakukan penelitian kemudian dikaji, itu semua ada apa? Ada cashbacknya lah itu ada, dengan penelitiannya yang kemudian dia tulis dengan tesisnya itu bisa mendapatkan keuntungan. Jadi di samping kemudian ada karir itu, sementara di pesantren kan tidak ada itu. Jadi kadang saya mikir apa perlu ada stimulan apa gitu ya, ada stimulannya sebagai pancingan supaya tetap. Jadi Mas Iqbal ini kan mengiklankan Ma'had Ali itu kan sudah lama sekali itu. Nah ini kan untuk menjembatani itu supaya agar pendidikan itu tidak purna dengan aliyah, tidak selesai dengan aliyah, bahwa ilmu yang harus dikaji itu masih panjang. Jadi kita jadi jangan sampai merasa cukup dengan apalagi hanya dengan 2 aliyah kemudian boyong, tetapi terus nanti ini 2 aliyah sudah ada yang ke Ma'had Ali ya, apalagi, maka ini terus harus ditingkatkan. Angan-angan saya kalau bisa pesantren itu ukuran boyong itu tidak dengan selesainya jenjang pendidikan. Jadi kalau asunnya ini masih lumayan lah. Jadi ada pesantren-pesantren itu yang dia kemudian memang terpatok dengan pendidikan formalnya. Itu biasanya kan usainya itu kan bersamaan dengan usai pendidikan formalnya. Jadi tamat aliyah itu pindah sudah. Asunnya ini jangan sampai seperti itu. Jadi meskipun sudah usai pendidikan resminya, di sini masih bertebaran beberapa keilmuan yang bisa dikaji, sehingga tidak selesai dengan pendidikan resmi, apakah aliyah atau di Ma'had Ali, tetapi harus masih tetap bisa dikembangkan.
Makanya ukuran boyong itu tidak menggunakan ukuran selesainya pendidikan. Saya tertarik sebetulnya dengan itu, ceritanya siapa itu, muridnya Abu Hanifah itu siapa, andalan Abu Yusuf itu ya, Abu Yusuf yang kemudian sampai jadi apa itu Pak, tentang itu loh, takdimul khobar alal mubtada. Itu kalau sama-sama ma'rifatnya kan tidak bisa ditakdim, karena ketika podo-podo ma'rifatnya kan mesti sing awal sing didadekno mubtada, gak mungkin niku didadekno khobar muqaddam kan ngoten nggih. Tapi kan ada pengecualian. Nah, kasus pengecualian yang ada di nggone, dan itu kan yang dicontohkan kan Abu Yusufah Abu Hanifah. Abu Yusufah Abu Hanifah. Itu kan pengecualiannya, sehingga di situ ada takdimul khobar meskipun podo-podo marifate. Kan gitu kan nggih? Nggih. Pokoke nggih gitulah. Nggih. Jadi Abu Yusufah Abu Hanifah itu kan, kalau saya tertarik dengan ini. Jadi Abu Yusuf itu berawal dia menemukan Abu Hanifah kan tidak kesengajaan, karena sesungguhnya yang disarankan oleh ibunya itu kan kongkon golek guru sing ngulang tukang kayu gitu kan. Karena ketika itu profesi tukang kayu itu kan pekerjaan yang menjanjikan, sehingga dikongkon golek guru sing iso dadi tukang kayu. Tapi dalam perjalanannya ternyata ketemu sama Abu Hanifah dan kemudian diulang menjadi muridnya Abu Hanifah. Itu Abu Yusuf kan nggak percaya itu. Ketika diulang menjadi santrinya Abu Hanifah kan nggak percaya, sehingga inginnya mau dibawa pulang, mau diboyongkan. Sudahlah sampean kok hidup murid kok jadi muridnya Abu Hanifah. Gampangannya kan mondok itu masa depan suram. Jadi maunya diboyongkan oleh ibunya, sudah pulang aja. Tapi karena ibunya ini rupanya orientasi keduniaan, maka Abu Hanifah ketika ketemu sama ibunya dijawab juga dengan orientasi keduniaan. Sehingga jawabannya Abu Hanifah, sampai nek percaya karo aku, beno anakmu melo aku. Engko tak jamin uripe anakmu sing dipangan karo anakmu kaya sing dipangan para raja-raja. Sing dipangan anakmu iku padha karo sing dipangan para raja-raja. Niku jaminane Abu Hanifah. Maka kemudian pemahaman ibunya, oh berarti sok anakku sugih. Krana sing dipangan padha karo panganane raja. Maka krana ngoten dibiarkan ikut Abu Hanifah jadi santrinya Abu Hanifah. Loh, itu saya yang tertarik apa? Abu Hanifah ini sampai kemudian menjadi murid ternamanya Abu Yusuf nih. Abu Yusuf ini menjadi murid ternamanya Abu Hanifah. Itu dia kan nggak boyong-boyong itu. Jadi dia nggak mau boyong, gak wani mulih, nek durung didhawuhi mulih karo gurune. Jadi ukuran boyong itu didhawuhi gurune, duduk ukuran apa? Ketamat itu uduk. Jadi dia ndak mau boyong kalau belum didhawuhi boyong. Makanya dia ndak boyong-boyong. Sampai suatu saat lama sekali baru didhawuhi karo Abu Hanifah. Sampeyan saiki wis wayahe mulih. Dadi ngenteni dikongkon mulih dening gurune. Lah kira-kira saiki apa sih ana sing model ngeten? Nggih. Paling ya Pak Maulana tok. Dadi ngenteni didhawuhi Yai Sadut iki kan mulai.
Terus kalau cerita dulu ketika zaman Mbah Johari di sini itu masih berlaku itu. Jadi santri-santri dulu itu kalau Mbah Johari belum ada persetujuan untuk pulang, tidak berani pulang. Meskipun ibu wis ngongkon mulih, wong tuane wis ngongkon mulih, kok matur nenggone Mbah Johari, "Kowe aja mulih sih, wis gak sida mulih." Itu yang saya pahami dulu ketika saya masih kecil itu seperti itu. Sehingga ukurannya itu memang ukuran kiainya, bukan ukuran ketamatan untuk boyong itu. Karena ini tadi urusannya dengan ridho kiainya itu. Nah, Abu Yusuf ya seperti itu. Maka ketika didhawuhi wis sampean boleh, saiki lagi mulai, lagi badhe pamit mulai lah. Ketika badhe pamit mulai itu loh, lagi nyuwun ijazah karo gurune. Kula pun sakniki njenengan dawuhe wangsul, kula nyuwun ijazah. Bukan ijazah formal. Mudu itu ijazah formal, itu ijazah selembar kertas itu mboten. Maka terus nika didhawuhi sing napa? Napa nika al-watwat lahu maniyun kamaniyir rijal itu loh ya. Didhawuhi wis pokoke eling-eling al-watwat lahu maniyun kamaniyir rijal. Watwat niku apa jenenge? Kelelawar. Lawa sing gedhe. Nggih. Iku lahu maniyun, iku duwe mani kamaniyir rijal, kaya manine wong lanang. Niku didhawuhi pasar boyong. Eling-eling yo al-watwat lahu maniyun kamaniyir rijal. Sakjane beliau gak paham. Iki aku njaluk ijazah kok didhawuhi lawa duwe mani kaya manine wong lanang. Iki kok apa iki? Korelasinya itu apa itu? Nah, tapi yo gak wani takon. Ya sare pokoke diapalno ngoten. Sehingga piyambake wangsul niku apal. Al-watwat lahu maniyun kamaniyur rijal ngerti wis. Pun wangsul berjuang teng griya ana setahun 2 tahun ibuke bertanya-tanya. Jarene sing dipangan kaya panganane raja iki wis nang omah 2 tahun kok pancet. Gampangane sik tahu tempe lah nggih cara kene. Sampai 2 tahun kok tidak ada perkembangan, sampai suatu saat nek mboten salah niku ketika itu Harun Ar-Rasyid niku kaget tiba-tiba di ranjam tempat tidur raja nggih sing mestine bersih niku kok ana sebercak mani, ana sperma. Iki spermane sapa? Nang nggone ranjame raja, nang nggone ranjame Harun Ar-Rasyid, padahal itu rumah tertutup. Kok ana sebercak sperma ndek nggone spraine itu. Padahal dia gak mari ngumpuli bojone. Kok ana sebercak mani nang ngriku. Sehingga tentu yang tertuduh pertama kan bojone, tapi bojone sumpah-sumpah tidak melakukan serong dengan siapapun. Sehingga bertanya-tanya iki kok ana mani nang kene iki. Wes sapa? Nah, akhirnya dia mengundang beberapa ulama untuk mencetuskan masalah niku. Wes, gak ono sing iso jawab. Nah, ternyata ketika itu Abu Yusuf ini gak melok diundang, sehingga gak apa jenenge tetap tidak terjawab. Sampai suatu saat Harun Ar-Rasyid ketemu Abu Yusuf. Begitu ketemu Abu Yusuf, ditakoni, aku duwe problem. Diceritakno nek nenggone napa ranjam tempat tidurnya itu kok ana sebercak mani sperma. Iku menurut sampean manine sapa? Abu Yusuf niku iseng mawon kayake nggih takon. Apakah di kamar sampean itu di atas itu ada lubang anginnya? Dijawab, iya ono. Nek ngoten nek diperkenankan
Kalau minta izin, saya akan melihat di lubang angin itu. Akhirnya piyambake saestu munggah di lubang angin. Pesan munggah di lubang angin itu ternyata tahu di situ itu nenggone lubang angin itu bertengger ono kelelaware. Pesan bertengger tengriku ono kelelaware, kilingan dawuhe kiyaine Abu Hanifah ketika arep boyong al-watwat lahu maniyun kamanir rijal. Oh ya iki berarti. Maka dia turun dari itu wis iso jawab. Niki masalahe mboten sinten-sinten, niki ana lawa teng dhuwur niku. Mas tenggone ranjame jenengan niku ana lawane. Lah terose guru kula ketika itu nek kok mensandarkan keilmuan tenggone Abu Hanifah iku selesai wis ketika itu. Terose guru kula al-watwat lahu maniyun kamanir rijal. Wah, saking senengnya Abu Hanifah, semenjak itu Abu Yusuf untuk gaji teko kerajaan, digaji sama kerajaan. Maka semenjak itu kehidupannya mulai meningkat untuk gaji teko kerajaan. Nah inilah yang dulu dijanjikan oleh Abu Hanifah, sing mbok pangan kaya panganane raja. Soalnya apa? Ngene iku mengikuti dawuh Abu Hanifah. Gak boyong nek sadurunge dikongkon boyong. Siap? Jadi gak boyong nek sadurunge dikongkon boyong. Niku iki wis gak pati usum sing ilmu niki gak pati usum bisa. Nggih malane niki kula matur nek menawa sik ana sing iso ngamalno. Dadi ora boyong nek durung didhawuhi boyong. Mbok sapa engko sing dawuhi, mbok sing didhawuhi Yai Sadid, mbok didhawuhi Yai Goni, mbok Yai Rasib, mbok ngenteni nek durung didhawuhi boyong aja boyong. Nek menawa sik iso ana sing iso ngamalno. Nggih. Terus artinya bahwa memang di pesantren itu meskipun kita mengkaji keilmuan secara kritis dengan bahsul masail, dengan kajian-kajian tertentu, dengan keilmuan yang secara kritis yang mengandalkan logika pemikiran kita, tetapi pada finalnya, pada batas akhirnya kita tetap itu mengisnatkan, menyandarkan keilmuan kita pada guru-guru kita. Kita tidak pernah mengandalkan bangga dengan pemikiran kita, tetapi tetap menyandarkan seluruh keilmuan kita terhadap guru-guru kita, mengambil berkah dari guru-guru kita. Ini memang yang selalu ditanamkan di dunia pesantren. Sekira ini saya tidak akan matur panjang. Semoga ilmu panjenengan berkah, semoga hidup panjenengan juga penuh berkah, sehingga kehidupan kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya sebagai pribadi juga bagian dari guru panjenengan memohon maaf jika selama pengajaran ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya mohon maaf. Saya ingat ketika saya masih juga tholabul ilmi seperti jenengan ini, di akhir sebuah pembelajaran seperti ini juga ketemu sama guru-guru itu ternyata guru-guru saya ketika itu juga, padahal menurut saya beliau adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang sangat memahami dengan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang dia ampu, itu pun di akhir pasti beliau masih tetap meminta maaf dan merasa tidak pantas untuk mengajar ilmu-ilmu tersebut. Padahal itu guru-guru saya, orang-orang mulia, orang-orang terpercaya dan orang-orang yang alim, itu masih seperti itu, merasa tidak pantas dan merasa itu sebuah keterpaksaan karena merasa tidak layak masih untuk sebagai pengajar. Padahal beliau orang-orang alim. Nah, kalau berkaca pada itu, maka sebetulnya saya
juga masih jauh untuk sebagai standar sebagai seorang mu'alim. Karena itu sekali lagi saya mohon maaf. Maka saya sangat merasa wajar. Mohon maaf Mas Iqbal, saya merasa sangat wajar jika kemudian saya mengajar kok ada teman-teman tertidur. Itu saya wajar sekali. Ya karena yang mengajar saya, mungkin kapasitas keilmuannya belum bisa dipercaya, wajar kalau kemudian panjenengan tertidur. Karena itu saya mohon maaf, tapi ala kulli hal saya tetap berharap dan memohon terhadap Allah bagaimanapun bentuknya dalam serba kekurangan ini, karena memang sudah akhir yang seperti ini, akhir zaman, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, saya tetap memohon terhadap Allah semoga ilmu kita semua selalu bermanfaat. Semoga ilmu kita tetap bisa menuntun kehidupan kita untuk menjadi lebih baik, lebih maju, dan maju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mekaten nyuwun agung yang pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Semoga dengan untayan-untayan kalam hikmah tadi kita semua semakin termotivasi dan bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا وتوجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعلي في محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحط الرجال فتغشاها منه فيوضات غامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبود الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل خضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آملنا فتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم يا الله إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وأما ببركتي وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرتنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة والمعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة واكشف اللهم يا الله كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بالتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الخصن الحصين من جميع البلايا وفي الخرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Disampaikan terima kasih. Menempati rangkaian acara selanjutnya yaitu pembacaan sanad. Dalam hal ini akan dibacakan langsung oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Khairuzzat Madah kepada panjenenganipun. Waktu dan tempat kami semogakan. Wonten sing nggawa tahun wingi, kula tahun wingi ana sing tak wahi pisan. Nek sing iki gorong sing iki aku gak. Kan sing nggawa. Terus apa? Ngeten nggih. Terus kalau nek dereng wonten sesuk wonten sing di rumah ya, mungkin Pak Rifki lah. Terus kula sama dengan Mas Iqbal nopo Alfiyah dari Mbah Maimun. Nek kula tingali sanate Mbah Maimun dari Syekh
Yasin Al-Padani. Kemudian saya Yasin niku saking Said Muhammad Al-Makki. Terus ke atas mboten paham napa lali. Cuman itu panjang yang itu. Yang jadi ada beberapa napa sanad sing saking Mbah Maimun itu, cuman sing napa wonten sing pendek, ana sing jalure panjang. Sing jalure panjang niku sing lewat kiai-kiai Jawa. Lah nek sing Sayyid sinten Syekh Yasin terus kemudian Sayyid Muhammad niku pendek, hanya berapa gitu terus sampai mu'alif isan. Lah yang ada di sing yang saya yang pendek itu sing isih wonten sing diberikan ketika sanatan apa khataman musyawarah kula nggih, musyawarah alfiyah dulu. Jadi di Sarak, apakah saiki isih ono? Jadi zaman saya dulu ada musyawarah khusus alfiyah. Kayaknya belakang-belakang ini sudah tidak ada kayaknya. Sudah tidak ada musyawarah alfiyah. Nah itu ketika itu terus diberi sanad dari Mbah Maimun sing sanad ijazatan, sanad duduk sing qiraah sing sebetulnya beliau punya ngampu setiap duhur wiritan kan, habis duhur itu wiritan alfiyah. Tapi sing niku ibu kula malah gak dikai ijazah, gak dikai sanad. Sing dikai sanad ketika sanad ijazatan itu aja. Terus mboten korok, mboten sanad sing ngaji niku mboten. Terus niku nek napa kalau yang saya punya yang itu satu sing namung ijazatan. Terus kula kinten kalau sekedar ijazahnya maka dalu niki mangke untuk rawi-rawinya melalui tulisan yang besok ya Pak Rifki ke rumah. Tetapi secara garis besar malam hari ini ajastu ilaikum. Nggih, kula kinten cekap Al-Fatihah. Dengan pembacaan sanad tadi berakhirlah acara pada malam hari ini. Saya sebagai Master of Ceremony bila mana ditemukan banyak kesalahan itu semata-mata dari saya, dan jika ditemukan sebuah kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.